Halo semua, di kesempatan kali ini gue pengen ngasih tahu nih kalau gue lagi buka jasa untuk penerbitan PT Perseorangan. Nah, ini adalah PT gue berhasil nerbitin PT Perseorangan ini dari kemarin sampai tadi. Kurang lebih gue butuh waktu 2 hari karena memang sistemnya lagi error kemarin. Nah, berapa sih Bang jasa untuk penerbitan PT Perseorangan dari lo? Nah, kalau gue matok hanya pure 1.100.000 aja. Itu lu udah dapet sertifikat ini nih, penerbitan PT, KBLI di belakangnya, sama satu lagi itu NPWP perusahaan lu. Nah, kenapa sih Bang pada akhirnya lu memutuskan untuk membuka jasa? Nah, sebenarnya ini bertitik dari gue sering ditipu lah sama beberapa orang untuk ngurusin OSS dan nggak pernah dibayar. Nah, hari ini gue lebih pengen mengkomersialkan aja. Gue mengkomersialkan bahwa gue sekarang itu untuk penerbitan PT Perseorangan ini berbayar 1.100.000. Nah, gini teman-teman, PT Perseorangan itu punya pengertian bahwa PT itu dikelola sama satu orang. Nah, PT dikelola sama satu orang, gue sebagai direktur, komisaris, dan sebagainya. Bang, bedanya PT sama usaha biasa itu apa sih Bang? Nah, kalau PT itu ada pemisahan harta kekayaan. Jadi misalkan PT gue bangkrut nih, si ini nih, Ahok Mitra Sinergi ini bangkrut. Maka yang bisa dihisap hanya harta si PT Ahok Mitra Sinergi. Kalau gua nggak ada campur tangan ke arah tindak pidana. Itu yang pertama. Nah, bedanya lagi apa Bang? Bedanya gue bisa dapat pembiayaan dari bank itu lebih mudah karena gue punya PT ini. Nah, kalau gue punya PT ini itu biasanya lebih mudah. Coba teman-teman lihat deh beberapa usaha mikro lain yang berusaha ngajuin pinjaman ke bank. Itu pasti akan susah untuk diterima karena nggak punya legalitas. Nah, sedangkan PT ini atau PT Perseorangan ini atau Perseroan Perseorangan ini itu punya legalitas dari Kumham. Nah, lewat Undang-Undang 11 tahun 2020. Nah, lewat Permen Kumham nanti itu Undang-Undang Cipta Kerja lah yang bilang bahwa harus ada PT Perseorangan. Nah, Bang, lantas bedanya PT sama CP apa Bang? Nah, kalau PT tadi ada pemisahan harta kekayaan, kalau CP itu nggak ada, dan CP itu bentuknya masih persekutuan dia. Sedangkan kalau PT itu udah perseroan. Nah, Bang, ada nggak sih batasan-batasan untuk PT Perseorangan dengan PT biasa? Ada. Kalau PT biasa boleh ngambil KBLI yang di atas 5 miliar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau PT Perseorangan itu nggak boleh ngambil KBLI yang di atas 5 miliar. Karena kenapa? KBLI ini hanya dipergunakan untuk usaha mikro kecil, teman-teman. Di bawah 5 miliar. Jadi perdagangan, percetakan, sama pengadaan itu dia masih bisa. Sedangkan kalau tambang itu nggak boleh, itu harus sudah di atas 5M. Terus catering itu nggak boleh, itu udah di atas 5M. Nah, kalau ini lebih ke arah perdagangan besar tapi yang skalanya itu masih bisa dijangkau sama modal di bawah 5 miliar teman-teman. Nah, untuk itu maka gue membuka jasa untuk penerbitan PT Perseorangan ini. Nah, kisarannya itu gue bisa kerjakan 1-2 hari. Nah, itu kisarannya dengan harga 1.100.000. Itu harga. Data-data yang gue butuhin, email yang pertama, terus NPWP. Kalau nggak ada NPWP-nya, gue urusin NPWP-nya. Terus yang ketiga itu email, NPWP, alamat. Kemudian nanti gue kirimkan sama nomor HP terakhir. Nanti gue kirimkan semua datanya ke kalian ketika PT ini udah jadi. Ada niatan nipu nggak sih Bang? Sebenarnya sih gue itu orangnya agak baik lah. Karena kenapa? Karena beberapa kali orang ngurus OSS ke gue tuh gue bilang nggak usah bayar. Cuman akhir-akhir ini gue ngerasa gue sering ditipu sama beberapa orang. Karena kenapa? Mereka menjanjikan uang ke gue untuk pengurusan OSS. Tapi setelah ini ya gue urusin, foto profil WA-nya hilang. Gue chat centang 1, itu udah sering banget. Makanya gue lebih ke arah sekarang gue mau mengkomersilkan aja lah. Mungkin ini bisa membantu untuk kalian untuk penerbitan PT Perseorangan ini. Karena kenapa? Karena gue hanya sekedar membantu. Oh, ditambah lagi gue juga lagi butuh uang untuk modal nikah sih. Itu sih alasan kedua gue. Tapi alasan yang pertama gue adalah gue sering ditipu aja. Jadi gitu teman-teman. Nah, PT Perseorangan ini nanti kedepannya itu bakal menopang perekonomian Indonesia, kata Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli, karena usaha ekonomi kita itu tergerak sama usaha sektor-sektor mikro kecil. Coba lihat aja pas pandemi kemarin,
pas pandemi itu kan kita bener-bener PT tuh yang gede-gede tuh pada tutup, tapi perekonomian masyarakat tuh tetap berjalan. Karena apa? Karena ada usaha-usaha kecil kayak gini, jadi itu dia terbuka lah. Nah, gue menawarkan bahwa ini gue bisa akses kepada kalian itu sekitar 1.100.000. Kalau belum ada NPWP, gue buatin NPWP-nya. Kalau memang nanti hasilnya nggak memuaskan, nanti kalian bisa komen lah ke gue, bang hasilnya kurang memuaskan. Oh nggak apa-apa, nanti gue bisa review. Jadi segitu aja terkait dengan penerbitan PT perseorangan gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di perizinan selanjutnya. Dadah.